Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak-anak kelas 6 khususnya SD Negeri Pesantren dan kepada semua anak-anak kelas 6 se-Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 6 kali ini kita akan belajar mengenai satu bab yang menarik, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Di dalamnya kita akan belajar tentang membiasakan diri berbaik sangka, simpati, toleransi, dan hidup rukun. Bapak ingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita segera terbebas dari pandemi. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan berdoa. Silakan kalian berdoa masing-masing. Selanjutnya anak-anakku, dalam hal berbaik sangka atau bahasa Arabnya itu husnudzon, berbaik sangka itu ada 3: berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang mungkin kalian sudah sering baca kemarin-kemarin di materi sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu. Shadaqallahul azim. Bahwa di dalam surat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi prasangka buruk. Itu sebaliknya, bahwa kita dianjurkan untuk berprasangka baik. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu, bahwa jauhilah olehmu berprasangka, bahwa prasangka itu adalah perkataan yang bohong atau dusta dalam perkataan. Artinya kita harus berbaik sangka terus. Nah, bagaimana anak-anak berbaik sangka kepada Allah? Berbaik sangka kepada Allah contohnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita alami itu jangan kita keluhkan, jangan kita menyalahkan Allah. Bahwa misalnya ketika banjir ini, Tuhan kok nggak kasihan sama orang-orang lagi pandemi, Allah kok nggak kasihan sama saya, kok saya rumahnya kebanjiran. Itu tidak boleh. Berbaik sangka sebaiknya begini: ketika misalnya kebanjiran, hujan, maka dalam hati, pikiran, dan dalam perkataan, ya Allah, ini adalah takdirmu, ini adalah segala hal yang sudah Engkau tentukan. Mudah-mudahan yang buruknya segera berakhir dan datang yang baik, dan mudah-mudahan kami semuanya diberi kekuatan, keselamatan, dan kepasrahan kepadamu. Itu mungkin seperti itu. Yang kedua adalah simpati. Simpati dalam hal ini adalah ikut merasakan penderitaan, ikut merasakan kesusahan yang dialami oleh orang lain. Artinya kita sebagai umat muslim tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa hidup hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga kita harus bertetangga, bergotong royong, bersama-sama. Oleh karena itu simpati dibutuhkan. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau adalah orang yang paling simpati terhadap orang lain, bahkan orang itu mungkin berbeda agama. Rasul sering mencontohkan
ketika Rasul memberi makan seorang Yahudi, padahal dia orang Yahudi, bahkan mencaci Rasul tiap hari, tapi Rasul bersimpati kepada dia karena dia tidak bisa melihat dan dia juga orang miskin, tidak punya. Rasul merasakan penderitaan orang lain sehingga Rasul ngasih dia makan tiap hari. Itu salah satu contoh simpati. Rasul sendiri adalah orang yang paling memiliki simpati yang tinggi. Simpati itu sumbernya dari perasaan, ya anak-anak. Jadi perasaannya itu sangat lembut, halus, bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Nah itu juga penting untuk dikembangkan sehingga kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Bagaimana caranya? Ya dengan cara tidak hanya merasakan loh, tetapi juga nanti membantu sebisa mungkin apa yang dibutuhkan oleh orang lain untuk meringankan beban dan kesedihannya. Itu yang dianjurkan oleh Allah, saling membantu, salah satunya melalui perasaan simpati, kemudian muncul keinginan untuk membantu sesama. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kemudian yang ketiga, kita cepat aja ya, tidak masalah. Toleransi ini sudah dipelajari dalam surat Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun di antaranya arti dari toleransi itu menghormati, membiarkan atau membolehkan sikap perilaku yang berbeda dari orang lain. Kalau orang lain misalnya beda agama, ya biarkan. Ketika mereka tidak sholat, dong beda agama. Atau misalnya beda pemahaman. Ada teman yang misalnya ngajinya ke Ustadz Anu, kok begini bacanya, sementara kalian bacanya beda lagi, ya mungkin dari gurunya berbeda atau kiroahnya mungkin berbeda. Itu tidak masalah selama tidak mengganggu diri kita. Itu perbedaan-perbedaan yang seperti itu adalah sebuah fitrah dari Allahnya, diciptakan itu sudah berbeda, jadi tidak usah disamakan. Toleransi, ya sudahlah, tidak apa-apa beda. Kok kamu kerudungnya beda, ya sudah nggak apa-apa, yang penting menutupi aurat. Kok kamu bacanya begitu, ya mungkin dia masih belum lancar, atau mungkin ilmunya belum sampai ke situ, atau mungkin kamu sendiri yang belum tahu ilmunya sehingga mudah menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Ciri-cirinya itu mengakui hak setiap orang, bahwa setiap orang, siapapun kamu dengan teman kamu itu berhak untuk punya hak masing-masing, ya. Jadi tidak boleh saling melangkahi. Kemudian juga menghormati keyakinan orang lain. Misalnya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang PUI. Silakanlah saling menjalankan keyakinan atau menjalankan perbedaan-perbedaan itu dalam frame yang besar, itu Islam, rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, saling mengerti antara kamu dengan teman kamu, ngerti, tidak boleh saling menyalahkan. Kepada orang tua, kepada guru, saling mengerti lah. Nah, saling mengerti, oh ya sudah, ya nggak apa-apa, ya sudah biarkan saja gitu ya. Itu adalah sikap-sikap toleransi yang harus dikembangkan. Nah, sekarang itu banyak kelompok atau aliran yang toleransi itu kurang sehingga mudah menyalahkan orang lain. Kamu kafir, kamu berbeda, kamu bukan Islam, kamu sudah murtad. Itu Bapak pikir itu sangat mudah menyalahkan orang lain. Itu adalah salah satu ciri orang yang tidak toleran. Kalau orang toleran itu tidak begitu ya. Yang keempat, ciri-cirinya adalah sadar dan jujur tentang perbedaan. Oh iya betul, kita tuh beda, meskipun satu kecamatan, kelurahan beda, meskipun tetanggaan beda, bahkan meskipun satu keluarga, dari ibu yang sama, bapak yang sama, mungkin beda antara kamu dengan kakak kamu, kamu dengan adik kamu beda. Nah itu toleransi. Tidak boleh memaksa adik kamu sampai nangis ya, ditangisin, atau kakak kamu sampai misalnya diomongin dan segala macam, apalagi sama orang tua, ayah dan ibu, nggak boleh ya.
Baik anak-anakku sekalian, yang keempat adalah yang keempat adalah hidup rukun. Hidup rukun, saling menghargai, ya, saling menyayangi, itu adalah prinsip juga termasuk di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Di situ ya makna dari Al-Hujurat itu intisarinya bahwa kita diciptakan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, banyak perbedaan, lita'arufu, supaya saling mengenal. Mengenal dalam arti tidak hanya kenal tetapi memahami, tetapi juga mengayomi, menyayangi, kemudian saling bertoleransi, saling membantu, saling mengasihi, sama. Itu hidup rukun itu seperti itu, bahwa prinsipnya di dalam hidup rukun itu, kata Allah, orang-orang manusia siapapun itu diukur dari ketakwaannya, kemuliaannya diukur dari ketakwaannya, bukan dari gantengnya, bukan dari hartanya, bukan dari pakaiannya, bahkan bukan dari ilmunya, tetapi dari ketakwaannya. Takwa itu apa? Ya, perintah-perintah Allah dijalankan dan larangan-larangan Allah dijauhi, tidak dilakukan. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, dijauhi. Prinsip-prinsipnya agar kita hidup rukun diantaranya ya hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam bicara dan berbuat. Seringkali kalau kita tidak hati-hati malah menyakiti orang lain. Perbuatan kita menyakiti orang lain itu malah membuat hidup jadi tidak rukun, artinya saling bertengkar ya. Kemudian menghargai orang lain. Dari perbedaan-perbedaan tadi yang Bapak katakan itu dihargai. Kemudian mengutamakan kepentingan umum, artinya tidak egois, pengen enak sendiri, harus toleransi, harus menghargai kepentingan orang lain, orang banyak, kepentingan umum didahulukan. Kemudian yang terakhir, toleransi juga atau hidup rukun itu bisa dicapai dengan keterbukaan dan keadilan. Artinya apa? Tidak ada kebohongan, harus jujur dan harus adil, gak boleh berat sebelah. Biasanya kalau nggak adil atau nggak jujur, bohong, maka hidup rukun itu tidak akan bisa tercapai. Begitu. Ada sekalian yang terakhir, yang kelima, yang kelima dari akhlak yang mulia seorang siswa, seorang anak yang akhlaknya yang mulia itu adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau di rumah orang tuanya ya orang tuamu sendiri, ayah dan ibumu. Di sekolah untuk sementara adalah guru. Dasarnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Nanti kalian baca di rumah nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
Shadaqallahul azim. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, sama tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Itu artinya patuh kepada orang tua dalam hal ini tema kita itu adalah kewajiban, selama perintah orang tua itu tidak melanggar, artinya tidak mengajak kepada kemusyrikan. Kalau orang tua nyuruh udah kamu jangan sholat, itu tidak usah diikuti. Tetapi perintah apapun selain perintah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang pokok itu harus kita ikuti, karena termasuk pada berbuat baik, yang berbuat baik kepada orang tua. Nah, ketika orang tuamu itu ridha, maka Allah ridha. Tapi sebaliknya, ketika orang tuamu itu tidak ridha, marah padamu, maka Allah juga marah. Itu hati-hati.